Pernahkah kamu merasa lelah karena terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah? Kata-kata orang lain, keputusan yang sudah terjadi, masa lalu yang tidak bisa diulang, atau masa depan yang belum tentu datang. Kita sering menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan kenyataan, seolah-olah dengan kekhawatiran yang cukup besar, dunia akan mengikuti keinginan kita. Namun, semakin keras kita mencoba mengendalikan segala sesuatu, semakin besar pula kekecewaan yang kita rasakan. Kita marah ketika orang tidak memenuhi harapan kita. Kita sedih ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Kita cemas terhadap hal-hal yang bahkan belum terjadi. Tanpa disadari, ketenangan hidup kita perlahan diserahkan kepada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu telah memahami satu kebenaran sederhana yang masih relevan hingga hari ini. Mereka percaya bahwa sumber banyak penderitaan bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah menjadi milik kita untuk dikendalikan. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kita berhenti berperang dengan kenyataan. Bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, tetapi memahami dengan bijak batas antara apa yang bisa kita pengaruhi dan apa yang harus kita terima. Karena seringkali, kebebasan sejati bukan datang saat kita berhasil menguasai dunia, melainkan ketika kita mampu menguasai respons kita terhadap dunia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu prinsip paling kuat dalam filsafat Stoik, menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebuah cara berpikir yang dapat membantu kita mengurangi kecemasan, melepaskan beban yang tidak perlu, dan menemukan ketenangan di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mari kita mulai. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa banyak penderitaan dalam hidup bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari penolakan kita terhadap apa yang sudah terjadi? Kita sering mengira bahwa sumber kesedihan adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Kita menyalahkan kegagalan, kehilangan, penolakan, atau perubahan yang tidak kita inginkan. Namun jika kita melihat lebih dalam, seringkali yang benar-benar menyiksa bukanlah peristiwanya, melainkan pertarungan yang terus berlangsung di dalam pikiran kita. Kita berkata, seandainya saja aku mengambil keputusan yang berbeda. Kita berkata, seharusnya dia tidak melakukan itu kepadaku. Kita berkata, mengapa hidup tidak berjalan seperti yang aku rencanakan? Kalimat-kalimat itu tampak biasa, tetapi di baliknya tersembunyi satu keinginan yang mustahil dipenuhi, keinginan untuk mengubah sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Masa lalu telah selesai. Apa yang telah dikatakan tidak bisa ditarik kembali. Apa yang telah hilang tidak selalu bisa kembali. Namun pikiran kita terus berusaha mengulang peristiwa yang sama, seolah-olah dengan memikirkannya cukup lama, kenyataan akan berubah. Inilah jebakan yang sering tidak kita sadari. Kita menghabiskan berjam-jam memikirkan kesalahan yang telah terjadi. Kita membawa luka lama kemanapun kita pergi. Kita menghidupkan kembali percakapan yang seharusnya sudah berakhir. Bahkan ketika dunia telah bergerak maju, pikiran kita masih tertahan di tempat yang sama. Akibatnya, kita menderita bukan hanya sekali saat peristiwa itu terjadi, tetapi berkali-kali setiap kali kita mengingatnya. Hal yang sama juga terjadi ketika kita terlalu memikirkan masa depan. Kita cemas terhadap kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kita membayangkan kegagalan sebelum mencobanya. Kita takut kehilangan sesuatu yang bahkan masih kita miliki hari ini. Pikiran kita terus berlari menuju hari esok, sementara tubuh kita tetap berada di hari ini. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin mengendalikan hasil, keadaan, dan respons orang lain. Tetapi kenyataannya, hidup tidak pernah memberikan kendali sebesar itu kepada siapapun. Dan disinilah akar dari banyak penderitaan manusia. Kita berusaha menggenggam sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah berada di tangan kita. Semakin erat kita menggenggam, semakin besar rasa kekecewaan yang muncul ketika kenyataan tidak mengikuti keinginan kita. Ada sebuah keyakinan yang sering kita bawa tanpa sadar sepanjang hidup. Keyakinan itu begitu halus hingga jarang kita pertanyakan.
Kita percaya bahwa jika kita berusaha cukup keras, berpikir cukup matang, dan merencanakan segala sesuatu dengan baik, maka hidup akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Sekilas, keyakinan ini terdengar masuk akal. Bukankah merencanakan masa depan adalah hal yang baik? Bukankah memiliki tujuan adalah sesuatu yang penting? Tentu saja. Namun masalahnya bukan pada rencana atau tujuan itu sendiri. Masalah muncul ketika kita mulai percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas hasilnya. Disitulah ilusi kendali mulai bekerja. Kita membuat rencana, lalu diam-diam mengharapkan kenyataan untuk mematuhinya. Kita bekerja keras, lalu menganggap keberhasilan adalah sesuatu yang pasti. Kita memperlakukan orang lain dengan baik, lalu berharap mereka akan selalu membalas dengan cara yang sama. Kita memberikan hati, perhatian, dan kepercayaan, lalu mengira semua itu akan menjamin hasil yang kita inginkan. Ketika kenyataan berjalan berbeda, kita merasa dikhianati. Kita marah ketika seseorang tidak memenuhi harapan kita. Kita kecewa ketika usaha yang telah kita lakukan tidak menghasilkan sesuai dengan bayangan kita. Kita merasa hidup tidak adil ketika keadaan berubah tanpa meminta izin kepada kita terlebih dahulu. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukanlah hidup yang mengkhianati kita. Yang terjadi adalah kenyataan sedang mengingatkan bahwa kita tidak pernah memiliki kendali sebesar yang kita bayangkan. Pikirkan sejenak berapa banyak energi yang telah kita habiskan untuk memikirkan tindakan orang lain. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk mencoba mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Berapa banyak malam yang berlalu dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Tanpa disadari, kita sedang membayar harga yang sangat mahal untuk sesuatu yang tidak pernah bisa kita miliki sepenuhnya. Jika ada satu pelajaran dalam filsafat Stoik yang mampu mengubah cara seseorang memandang hidup, mungkin pelajaran itu adalah ini. Tidak semua hal adalah urusan kita untuk dikendalikan. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kebijaksanaan yang telah membantu banyak orang menghadapi kehilangan, kegagalan, ketidakpastian, dan berbagai kesulitan hidup selama ribuan tahun. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa hidup pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran, pilihan, sikap, penilaian, dan tindakan kita. Sedangkan yang berada di luar kendali kita adalah pendapat orang lain, cuaca, keadaan ekonomi, masa lalu, hasil akhir dari usaha kita, serta berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Masalahnya, sebagian besar manusia justru menghabiskan hidup dengan fokus pada bagian yang kedua. Kita ingin mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Kita ingin memastikan semua usaha berakhir dengan keberhasilan. Kita ingin menghindari semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Kita ingin hidup selalu berjalan sesuai dengan harapan yang telah kita susun. Namun semakin kita mengejar kendali atas hal-hal tersebut, semakin kita merasa cemas. Mengapa? Karena jauh di dalam hati, kita tahu bahwa semua itu tidak sepenuhnya berada di kekuasaan kita. Bayangkan seseorang yang sedang berlayar di tengah lautan. Ia dapat mengendalikan arah kemudi, mengatur layar, dan menentukan bagaimana ia merespons keadaan. Namun ia tidak dapat mengendalikan angin, ombak, atau badai yang mungkin datang. Orang yang bijaksana akan memusatkan perhatiannya pada kemudi dan layarnya. Orang yang tidak bijaksana akan menghabiskan waktunya mengeluh tentang angin yang tidak mau mengikuti keinginannya. Bukankah banyak dari kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari? Kita marah karena orang lain tidak bersikap seperti yang kita harapkan. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Kita gelisah karena masa depan belum memberikan kepastian. Tanpa sadar, kita sedang mencoba mengendalikan angin. Pelajaran Stoik mengajak kita untuk memindahkan fokus. Bukan lagi bertanya, bagaimana caranya mengubah dunia agar sesuai dengan keinginanku, tetapi bagaimana caranya aku bersikap bijaksana terhadap apapun yang diberikan dunia kepadaku. Perubahan cara pandang ini mungkin tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika kita memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, kita berhenti menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu. Kita berhenti memaksa keadaan untuk selalu sempurna.
kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang belum tentu bisa kita tentukan. Kita mulai menyadari bahwa tugas kita bukanlah menguasai dunia. Tugas kita adalah menguasai diri sendiri. Dan ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, menjaga sikapnya, serta memilih respons yang bijaksana dalam setiap keadaan, ia telah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kendali atas dunia. Ia memiliki ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh apapun yang terjadi di luar dirinya. Salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hidup bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita sering berpikir bahwa yang menyakitkan adalah kehilangan, kegagalan, atau perubahan yang tidak kita inginkan. Namun jika direnungkan lebih dalam, ada sesuatu yang membuat rasa sakit itu bertahan lebih lama. Sesuatu yang terus memberi makan luka hingga tidak kunjung sembuh. Sesuatu itu adalah perlawanan kita terhadap apa yang sudah terjadi. Ketika sebuah hubungan berakhir, kita tidak hanya sedih karena kehilangannya. Kita juga terus berkata dalam hati, ini seharusnya tidak terjadi. Ketika sebuah rencana gagal, kita tidak hanya kecewa terhadap hasilnya. Kita juga terus berpikir, mengapa hidup memperlakukanku seperti ini? Ketika seseorang mengkhianati kepercayaan kita, kita tidak hanya terluka oleh tindakannya, kita juga menolak menerima bahwa orang yang kita percaya mampu melakukan hal tersebut. Tanpa disadari, kita sedang berperang melawan kenyataan. Dan perang itu adalah perang yang tidak mungkin dimenangkan. Kenyataan tidak berubah hanya karena kita menolaknya. Masa lalu tidak berubah hanya karena kita menyesalinya. Kehilangan tidak hilang hanya karena kita berharap semuanya kembali seperti semula. Namun pikiran kita seringkali sulit menerima hal itu. Kita terus mengulang kejadian yang sama di dalam kepala. Kita membayangkan berbagai kemungkinan yang seharusnya terjadi. Kita menciptakan versi dunia yang berbeda dari kenyataan yang sedang kita hadapi. Semakin lama kita hidup dalam dunia, seandainya, semakin jauh kita dari kedamaian. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah hujan deras sambil berteriak kepada langit agar hujan berhenti. Ia marah, kecewa, dan merasa diperlakukan tidak adil. Namun sekeras apapun ia berteriak, hujan tetap turun. Sekarang bayangkan orang lain yang menerima bahwa hujan sedang turun. Ia tidak menyukainya, ia tidak meminta hujan itu datang. Tetapi ia menerima kenyataan bahwa hujan memang ada. Karena penerimaan itu, ia bisa mulai mencari tempat berteduh atau melanjutkan perjalanan dengan cara yang lebih bijaksana. Perbedaannya bukan pada hujannya, perbedaannya ada pada sikap terhadap hujan tersebut. Begitu pula dengan kehidupan. Banyak penderitaan menjadi lebih berat karena kita terus menolak fakta yang sudah ada di depan mata. Kita menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang tidak lagi bisa diubah. Akibatnya, kita tidak memiliki cukup energi untuk menghadapi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan saat ini. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menyukai setiap hal yang terjadi. Stoik juga tidak meminta kita berpura-pura bahagia saat mengalami kesulitan. Yang diajarkan adalah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Jika sesuatu telah terjadi, akuilah bahwa itu telah terjadi. Jika ada satu hal yang paling sering menguras energi manusia, itu adalah keinginan untuk mengendalikan orang lain. Mungkin kita tidak selalu menyadarinya. Kita jarang mengaku bahwa kita ingin mengendalikan seseorang. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, banyak kekecewaan dalam hidup muncul karena orang lain tidak bertindak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin pasangan memahami kita tanpa perlu dijelaskan. Kita ingin teman selalu setia. Kita ingin keluarga mendukung setiap keputusan yang kita ambil. Kita ingin rekan kerja bersikap seperti yang kita anggap benar. Kita ingin orang-orang di sekitar kita berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan gambaran yang telah kita buat di dalam kepala. Ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Kita mulai bertanya, mengapa mereka tidak mengerti? Kita mulai merasa terluka, marah, atau bahkan dikhianati. Padahal seringkali, sumber penderitaan itu bukanlah tindakan mereka semata. Sumber penderitaan itu adalah harapan kita bahwa mereka harus menjadi seseorang yang kita inginkan. Inilah kenyataan yang sulit diterima. Setiap orang memiliki pikiran, pengalaman, nilai, dan pilihan hidupnya sendiri. Sama seperti kita tidak suka dipaksa menjadi orang lain, mereka pun tidak ingin hidup berdasarkan kendali kita. Namun karena kita peduli, kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengatur. Kita mencoba mengubah mereka. Kita memberi nasihat yang tidak diminta.
kita berulang kali menjelaskan sudut pandang kita dengan harapan mereka akan berubah. Kita merasa bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Bahkan terkadang, kita mengorbankan ketenangan batin demi memastikan hidup mereka berjalan sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Semakin besar keinginan kita untuk mengendalikan, semakin besar pula potensi kekecewaan yang kita rasakan. Karena pada akhirnya, kita tidak bisa memilih pikiran orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah hanya karena kita menginginkannya. Dan itulah kenyataan yang seringkali paling menyakitkan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika kita memahami batas kendali kita. Kita dapat memilih bagaimana berbicara kepada orang lain, tetapi tidak dapat mengendalikan bagaimana mereka menafsirkan kata-kata kita. Kita dapat menunjukkan kasih sayang, tetapi tidak dapat memaksa mereka membalas dengan cara yang sama. Kita dapat memberikan yang terbaik, tetapi tidak dapat menentukan respons yang akan mereka berikan. Ketika kita benar-benar memahami hal ini, hubungan dengan orang lain mulai berubah. Kita tidak lagi mencintai dengan syarat bahwa mereka harus memenuhi semua harapan kita. Kita tidak lagi membantu dengan harapan mendapat balasan tertentu. Kita tidak lagi menggantungkan ketenangan hati pada perilaku orang lain. Sebaliknya, kita belajar menerima bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanannya sendiri. Mereka akan membuat pilihan yang mungkin tidak kita setujui. Mereka akan melakukan kesalahan yang tidak bisa kita cegah. Mereka akan mengambil jalan yang berbeda dari yang kita harapkan. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita kendalikan. Tugas kita bukan mengatur kehidupan orang lain. Tugas kita adalah menjaga karakter, kebijaksanaan, dan sikap kita sendiri ketika berhadapan dengan mereka. Karena semakin kita mencoba mengendalikan orang lain, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengatur segala sesuatu di luar diri kita, hati menjadi lebih ringan, hubungan menjadi lebih sehat, dan pikiran menjadi lebih tenang. Pada akhirnya, kedamaian bukan datang ketika semua orang bertindak sesuai keinginan kita. Kedamaian datang ketika kita menerima bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi diri mereka sendiri, sebagaimana kita juga ingin diterima sebagai diri kita sendiri. Dan disitulah kebebasan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Bukan dari kemampuan mengubah orang lain, melainkan dari kemampuan melepaskan keinginan untuk melakukannya. Bagi banyak orang, kata menerima sering disalahartikan sebagai menyerah. Karena itulah, banyak yang menolak penerimaan. Mereka khawatir bahwa jika menerima kenyataan, mereka akan kehilangan semangat untuk berjuang. Mereka takut menjadi pasif, lemah, atau berhenti berusaha memperbaiki hidup. Padahal, penerimaan dan menyerah adalah dua hal yang sangat berbeda. Menyerah berarti berhenti bertindak karena merasa tidak ada harapan. Menyerah adalah melepaskan tanggung jawab atas apa yang masih bisa dilakukan. Sedangkan menerima berarti melihat kenyataan apa adanya sebelum menentukan langkah yang paling bijaksana. Penerimaan bukan akhir dari perjuangan. Penerimaan adalah awal dari perjuangan yang lebih cerdas. Bayangkan seseorang yang tersesat di dalam hutan. Jika ia terus menyangkal bahwa dirinya tersesat, ia akan berjalan tanpa arah. Ia mungkin terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kenyataan menunjukkan sebaliknya. Namun ketika ia berhenti dan berkata, "Ya, aku memang tersesat," saat itulah ia memiliki kesempatan untuk menemukan jalan keluar. Mengakui kenyataan tidak membuatnya lebih lemah. Justru itulah yang memberinya kekuatan untuk bertindak dengan tepat. Begitu pula dalam kehidupan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, menerima bukan berarti kita senang atas kehilangan itu. Menerima berarti mengakui bahwa kehilangan tersebut telah terjadi. Ketika sebuah hubungan berakhir, menerima bukan berarti kita tidak peduli. Menerima berarti berhenti berpura-pura bahwa semuanya masih sama seperti dulu. Seringkali, penderitaan menjadi lebih berat karena kita terus menolak fakta yang ada. Kita menghabiskan energi untuk berharap kenyataan berbeda, padahal kenyataan sudah berada tepat di depan mata. Kita berkata, "Aku tidak bisa menerima ini." Kita berkata, "Ini tidak adil." Kita berkata, "Mengapa harus terjadi padaku?" Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin wajar. Namun jika kita tinggal terlalu lama di sana, hidup kita akan terjebak dalam perlawanan yang tidak menghasilkan apapun selain kelelahan. Penerimaan mengajarkan sesuatu yang lebih tenang. Ia mengajak kita berkata, "Aku tidak menyukai ini, tetapi ini adalah kenyataannya."
Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Karena saat kita berhenti melawan kenyataan, energi yang sebelumnya habis untuk menolak dapat digunakan untuk bertindak. Inilah yang dipahami oleh para filsuf Stoik. Mereka tidak mengajarkan manusia untuk pasrah pada nasib tanpa usaha. Mereka justru mengajarkan keberanian untuk menghadapi hidup secara langsung, tanpa ilusi dan tanpa penyangkalan. Mereka memahami bahwa seseorang tidak bisa mengubah keadaan sebelum menerima keberadaan keadaan itu sendiri. Seseorang tidak bisa menyelesaikan masalah jika ia terus berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada. Dan seseorang tidak bisa bergerak maju jika ia terus menoleh ke belakang sambil berharap masa lalu berubah. Menerima kenyataan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Bukan berarti kita berhenti memperjuangkan hal-hal yang penting. Bukan berarti kita kehilangan harapan. Sebaliknya, penerimaan membantu kita memisahkan antara apa yang sudah terjadi dan apa yang masih mungkin dilakukan. Ia mengajarkan kita untuk tidak membuang tenaga pada hal yang tidak bisa diubah, sehingga kita memiliki cukup tenaga untuk mengubah hal yang masih berada dalam jangkauan. Karena pada akhirnya, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu memaksa dunia mengikuti keinginannya. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu menerima kenyataan dengan lapang dada, lalu tetap melangkah maju dengan keberanian. Dan seringkali, langkah pertama menuju perubahan bukanlah perlawanan, melainkan penerimaan. Bukan menyerah pada hidup, tetapi berdamai dengan kenyataan agar kita bisa menghadapi hidup dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Setelah memahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, muncul pertanyaan yang lebih penting. Jika begitu banyak hal berada di luar kuasa kita, lalu apa yang sebenarnya masih menjadi milik kita? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Yang menjadi milik kita bukanlah hasil, melainkan usaha. Bukan reaksi orang lain, melainkan sikap kita. Bukan keadaan yang datang menghampiri, melainkan cara kita merespons keadaan tersebut. Namun anehnya, justru hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita, seringkali paling sedikit mendapatkan perhatian. Kita menghabiskan waktu memikirkan pendapat orang lain, tetapi lupa menjaga pikiran kita sendiri. Kita sibuk mengkhawatirkan masa depan, tetapi mengabaikan tindakan yang bisa dilakukan hari ini. Kita berusaha mengubah dunia di sekitar kita, sementara diri kita sendiri jarang benar-benar kita kenal. Padahal disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup akan menjadi lebih ringan ketika kita memusatkan perhatian pada wilayah yang memang menjadi tanggung jawab kita. Wilayah itu mungkin tidak luas, tetapi cukup untuk mengubah seluruh arah kehidupan. Kita tidak dapat mengendalikan apakah orang lain menghargai kita atau tidak, namun kita dapat mengendalikan apakah kita tetap bertindak dengan hormat. Kita tidak dapat mengendalikan apakah usaha kita akan berhasil sesuai harapan, namun kita dapat mengendalikan kesungguhan dalam bekerja dan belajar. Kita tidak dapat mengendalikan semua peristiwa yang datang dalam hidup, namun kita dapat memilih apakah akan menghadapinya dengan keberanian atau dengan ketakutan. Disinilah banyak orang menemukan kembali ketenangan yang selama ini hilang. Karena ketika fokus kita berpindah dari apa yang tidak bisa dikendalikan, menuju apa yang bisa dikendalikan, pikiran berhenti berputar-putar dalam kecemasan yang tidak produktif. Bayangkan seseorang yang sedang menanam pohon. Ia dapat memilih benih terbaik, ia dapat menyiramnya setiap hari, ia dapat merawat tanah dan melindunginya dari hama. Namun ia tidak dapat memerintah hujan untuk turun tepat waktu. Ia tidak dapat memaksa pohon tumbuh lebih cepat dari waktunya. Jika ia terus memikirkan hujan dan cuaca, ia akan hidup dalam kegelisahan. Tetapi jika ia fokus pada perawatan yang bisa ia lakukan setiap hari, ia akan menemukan ketenangan dalam proses. Begitulah cara hidup yang diajarkan oleh para Stoik. Mereka tidak mengukur nilai diri dari hasil yang diperoleh. Mereka mengukur nilai diri dari kualitas tindakan yang mereka lakukan. Mereka memahami bahwa hasil selalu dipengaruhi banyak faktor, tetapi karakter adalah sesuatu yang dapat terus dilatih dan diperbaiki. Seringkali kita merasa tidak berdaya karena perhatian kita tertuju pada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Akibatnya, kita lupa bahwa masih ada banyak hal yang berada dalam jangkauan kita. Kita masih bisa memilih untuk bersikap sabar. Kita masih bisa memilih untuk berkata jujur. Kita masih bisa memilih untuk tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Kita masih bisa memilih untuk bangkit setelah kegagalan.
Pilihan-pilihan kecil itu mungkin tampak sederhana, namun justru dari situlah kehidupan dibentuk. Pada akhirnya, ketenangan bukan datang karena dunia menjadi lebih mudah dikendalikan. Ketenangan datang ketika kita berhenti mengejar kendali atas segala sesuatu dan mulai bertanggung jawab atas apa yang benar-benar menjadi kuasa kita. Karena hidup tidak meminta kita mengendalikan seluruh dunia. Hidup hanya meminta kita mengendalikan diri sendiri. Dan ketika seseorang mampu menjaga pikirannya, mengarahkan tindakannya, serta memilih respons yang bijaksana dalam setiap keadaan, ia telah menemukan sumber kekuatan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Sumber kekuatan itu selalu ada di dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang secara sukarela mengundang kesulitan ke dalam hidupnya. Tidak ada yang bangun di pagi hari lalu berharap mengalami kegagalan, kehilangan, penolakan, atau kekecewaan. Kita semua lebih menyukai jalan yang mudah. Kita lebih senang ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kita merasa aman ketika hidup terasa nyaman dan dapat diprediksi. Namun, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kebijaksanaan. Seringkali, pelajaran yang paling berharga justru datang dari pengalaman yang paling tidak ingin kita alami. Ketika hidup berjalan lancar, kita jarang mempertanyakan diri sendiri. Kita jarang menguji seberapa kuat karakter kita. Kita jarang menyadari kelemahan yang tersembunyi di dalam diri. Kenyamanan membuat kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika kesulitan datang, topeng itu mulai terlepas. Kita mulai melihat siapa diri kita sebenarnya ketika harapan tidak terpenuhi. Kita mulai mengetahui seberapa sabar kita saat keadaan tidak berpihak. Kita mulai memahami seberapa kuat keyakinan kita ketika dunia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kesulitan memiliki cara yang unik untuk memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Seseorang mungkin merasa dirinya tenang, sampai suatu hari ia menghadapi penghinaan. Seseorang mungkin merasa dirinya kuat, sampai hidup mengambil sesuatu yang sangat ia cintai. Seseorang mungkin merasa dirinya bijaksana, sampai keadaan memaksanya menghadapi kegagalan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan disitulah proses pembelajaran yang sesungguhnya dimulai. Para filsuf Stoik tidak melihat kesulitan sebagai musuh yang harus dibenci. Mereka memandangnya sebagai kesempatan untuk melatih kualitas-kualitas yang tidak bisa tumbuh dalam kenyamanan. Bagaimana seseorang belajar sabar jika tidak pernah menghadapi gangguan? Bagaimana seseorang belajar berani jika tidak pernah merasakan ketakutan? Bagaimana seseorang belajar menerima jika tidak pernah mengalami kehilangan? Banyak hal yang kita kagumi dalam diri seseorang lahir bukan dari kemudahan, melainkan dari perjuangan yang panjang. Kebijaksanaan seringkali lahir dari kesalahan. Kedewasaan seringkali lahir dari kekecewaan. Ketangguhan seringkali lahir dari penderitaan. Itulah sebabnya orang-orang yang telah melewati banyak badai dalam hidup sering memiliki ketenangan yang berbeda. Mereka memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan hanya melalui buku atau kata-kata. Mereka belajar langsung dari pengalaman. Mereka tahu bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Mereka tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Mereka tahu bahwa rasa sakit tidak selalu bisa dihindari. Namun mereka juga tahu bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh. Kesulitan tidak selalu datang untuk menghancurkan kita. Terkadang, kesulitan datang untuk menunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada yang selama ini kita kira. Terkadang kehilangan mengajarkan kita untuk menghargai. Terkadang kegagalan mengajarkan kita untuk rendah hati. Terkadang penolakan mengarahkan kita pada jalan yang lebih tepat. Ini bukan berarti setiap penderitaan harus disyukuri atau setiap luka harus dianggap indah. Rasa sakit tetaplah rasa sakit. Kesedihan tetaplah kesedihan. Namun kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana memaknai pengalaman tersebut. Kita bisa melihat kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Atau kita bisa melihatnya sebagai guru yang keras, tetapi jujur. Guru yang tidak selalu memberikan pelajaran yang kita inginkan, tetapi seringkali memberikan pelajaran yang kita butuhkan. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang mencari kenyamanan. Hidup juga tentang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih matang. Dan seringkali, pertumbuhan terbesar tidak terjadi ketika semuanya berjalan dengan mudah. Pertumbuhan terbesar terjadi ketika kita menghadapi kesulitan, menerimanya dengan keberanian, lalu membiarkan pengalaman itu membentuk diri kita menjadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena dalam banyak kasus, kesulitan bukanlah penghalang perjalanan. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Dan bagi mereka yang mau belajar, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran yang tidak ternilai harganya.
Salah satu kenyataan yang paling sulit diterima manusia adalah bahwa hidup tidak pernah benar-benar pasti. Kita menginginkan kepastian karena kepastian membuat kita merasa aman. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin memastikan bahwa rencana yang telah disusun akan berjalan sesuai harapan. Kita ingin yakin bahwa orang-orang yang kita cintai akan selalu ada, bahwa pekerjaan akan tetap stabil, bahwa kesehatan akan selalu terjaga, dan bahwa masa depan akan berjalan sebagaimana yang kita bayangkan. Namun, kehidupan tidak pernah memberikan jaminan seperti itu. Hari ini seseorang bisa berada di puncak keberhasilan, lalu menghadapi kegagalan yang tidak pernah ia duga. Hari ini seseorang bisa dikelilingi banyak orang, lalu esok merasa sendirian. Hari ini segalanya tampak baik-baik saja, lalu sebuah peristiwa mengubah arah kehidupan dalam sekejap. Banyak orang hidup dalam kegelisahan, karena terus berusaha mencari kepastian di dunia yang memang tidak dirancang untuk memberikan kepastian penuh. Mereka menunggu kondisi yang sempurna untuk merasa tenang. Mereka berpikir bahwa kedamaian akan datang ketika semua masalah selesai. Ketika masa depan sudah jelas. Atau ketika tidak ada lagi resiko yang harus dihadapi. Sayangnya, hari itu mungkin tidak pernah datang. Selalu ada kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Selalu ada perubahan yang berada di luar kendali kita. Selalu ada bagian dari masa depan yang tetap menjadi misteri. Jika ketenangan kita bergantung pada kepastian, maka kita akan terus hidup dalam kecemasan. Filsafat Stoik menawarkan cara pandang yang berbeda. Para Stoik tidak mencari ketenangan dengan menghilangkan ketidakpastian. Mereka mencari ketenangan dengan belajar hidup berdampingan dengannya. Mereka memahami bahwa ketidakpastian bukanlah kesalahan dalam kehidupan. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan itu sendiri. Laut tidak selalu tenang. Cuaca tidak selalu cerah. Dan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika kita menerima kenyataan tersebut, sesuatu mulai berubah dalam cara kita memandang dunia. Kita berhenti menuntut masa depan untuk memberikan semua jawaban hari ini. Kita berhenti memaksa diri untuk mengetahui segala sesuatu sebelum melangkah. Kita berhenti percaya bahwa kita harus memiliki kendali penuh agar bisa merasa aman. Sebaliknya, kita mulai belajar mempercayai kemampuan diri sendiri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Perhatikan perbedaannya. Orang yang cemas terus bertanya, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Sedangkan orang yang tenang berkata, apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya sebaik mungkin. Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Yang satu berusaha mengendalikan masa depan. Yang satu lagi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Kedamaian bukan muncul karena kita tahu semua yang akan terjadi. Kedamaian muncul ketika kita berhenti menuntut untuk mengetahui semuanya. Karena kenyataannya, tidak ada seorang pun yang memiliki peta lengkap tentang hidupnya. Kita semua sedang berjalan di jalan yang sebagian besar masih tersembunyi. Namun itu bukan alasan untuk takut. Justru disitulah letak keindahan kehidupan. Ada ruang untuk pertumbuhan, kejutan, pembelajaran, dan pengalaman yang tidak pernah bisa kita rencanakan sebelumnya. Ketidakpastian memang bisa menakutkan, tetapi ketidakpastian juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, dan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menebak masa depan, melainkan pada kemampuan menghadapi masa depan, apapun bentuknya. Pada akhirnya, kedamaian bukanlah keadaan ketika semua pertanyaan telah terjawab. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun tidak semua jawaban tersedia. Kedamaian adalah keberanian untuk hidup di hari ini, tanpa terus-menerus dihantui oleh hari esok. Dan ketika kita berhenti mencari kepastian yang mutlak, kita mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan yang lahir dari penerimaan, kepercayaan pada diri sendiri, dan kesediaan untuk menghadapi kehidupan sebagaimana adanya. Karena hidup akan selalu penuh ketidakpastian, namun hati yang terlatih dapat tetap tenang di tengahnya. Pada akhirnya, setelah semua pencarian, semua perjuangan, dan semua usaha untuk memahami kehidupan, kita sampai pada sebuah pelajaran yang sederhana namun mendalam. Kebebasan sejati dimulai dari penerimaan.
Sebagian bersan hidup kita dihabiskan untuk mengejar kendali. Kita ingin mengendalikan keadaan, mengendalikan hasil, mengendalikan masa depan, bahkan terkadang mengendalikan orang-orang di sekitar kita. Kita percaya bahwa jika semua berjalan sesuai keinginan, maka kita akan bahagia. Jika semua rencana berhasil, maka kita akan tenang. Jika tidak ada lagi masalah, maka kita akan merasa bebas. Namun, semakin lama kita hidup, semakin jelas satu kenyataan yang sulit dibantah. Dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Selalu ada perubahan yang tidak kita duga. Selalu ada kehilangan yang tidak kita rencanakan. Selalu ada kegagalan yang tidak kita harapkan. Dan selalu ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuan kita. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya melawan kenyataan ini. Mereka terus berharap masa lalu berbeda. Mereka terus marah terhadap keadaan yang tidak bisa diubah. Mereka terus menuntut kehidupan agar berjalan sesuai dengan bayangan mereka. Akibatnya, mereka menjadi tahanan dari harapan-harapan yang tidak pernah terpenuhi. Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha mengendalikan segala sesuatu, semakin sedikit kebebasan yang ia miliki. Ia menjadi bergantung pada keadaan. Ia menjadi bergantung pada pujian. Ia menjadi bergantung pada hasil. Ia menjadi bergantung pada perilaku orang lain. Ketenangannya naik dan turun mengikuti sesuatu yang tidak pernah benar-benar berada dalam genggamannya. Namun suatu hari, ketika seseorang mulai menerima kenyataan sebagaimana adanya, rantai itu perlahan mulai terlepas. Ia menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Ia menerima bahwa tidak semua orang akan memahami dirinya. Ia menerima bahwa hidup tidak selalu adil. Ia menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan manusia. Dan justru melalui penerimaan itulah ia menemukan kebebasan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, bukan karena masalah tiba-tiba menghilang, bukan karena dunia berubah menjadi sempurna, tetapi karena ia tidak lagi menghabiskan energinya untuk melawan apa yang tidak bisa diubah. Ia mulai memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya, pada pikirannya, pada sikapnya, pada tindakannya, pada pilihan-pilihan yang ia ambil setiap hari. Di sanalah letak kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan bukanlah kemampuan untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Kebebasan adalah kemampuan untuk tetap tenang meskipun tidak mendapatkan semua yang kita inginkan. Kebebasan bukanlah hidup tanpa kesulitan. Kebebasan adalah tidak membiarkan kesulitan menguasai batin kita. Kebebasan bukanlah mengendalikan dunia. Kebebasan adalah tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk mengendalikan dunia. Inilah inti dari kebijaksanaan stoik yang telah bertahan selama ribuan tahun, bahwa kedamaian tidak ditemukan di luar diri kita. Kedamaian tidak menunggu di masa depan. Kedamaian tidak bergantung pada keadaan yang sempurna. Kedamaian lahir ketika kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan dengan penuh keberanian memperbaiki apa yang masih bisa kita ubah. Mungkin hidup akan tetap menghadirkan tantangan. Mungkin akan ada hari-hari yang berat. Mungkin akan ada kehilangan, kegagalan, dan kekecewaan yang datang tanpa diundang. Namun ketika kita telah belajar menerima, semua itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncang kita. Karena kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kita sadari, bahwa kebahagiaan bukan berasal dari menguasai dunia, bahwa ketenangan bukan berasal dari memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan bahwa kebebasan bukan berasal dari memiliki kendali atas segala sesuatu. Kebebasan sejati lahir ketika kita mampu berkata kepada kehidupan, dengan segala ketidakpastian dan ketidaksempurnaannya, aku menerima apa yang tidak bisa kuubah, aku akan menjaga apa yang bisa kulakukan, dan apapun yang terjadi, aku akan tetap melangkah dengan hati yang tenang. Disitulah perjalanan ini berakhir, dan pada saat yang sama, disitulah kehidupan yang lebih damai sesungguhnya dimulai.